بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi ini kita diberikan nikmat yang sangat agung, yaitu nikmat sehat dan nikmat masa. Sehingga dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita dapat mempergunakannya dalam hal kebaikan, yaitu menuntut ilmu, mempelajari dan mendalami tentang ilmu agama, mempelajari dan mengerti Al-Quran, memahami makna kalimah demi kalimah, kemudian memahami dan mengerti maksud dan tafsirannya. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Jamaah Yayasan Taklim dimanapun anda berada, insyaAllah ta'ala kita akan sambung pelajaran kita mengerti Al-Quran surah Ali Imran. Surah Ali Imran insyaAllah ta'ala pada ayat yang ke-42 masih lagi berkaitan dengan ibunda Nabi Isa alaihi salam, iaitu Maryam. Bagi yang mempunyai buku, silakan buka muka surat yang ke-8, iaitu pada ayat yang ke-42. Dan Al-Quran pada muka surat yang ke-55. Seperti biasa, sebelum kita memulakan tentang mengerti Al-Quran ini, saya akan membacakan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون
إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Ayat yang ke-42. Ini menjelaskan tentang kisah Siti Maryam, kisah Sayyidah Maryam, ibunda kepada Nabi Isa alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala di sini menceritakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana jalannya atau bagaimana prosesnya Sayyidah Maryam ini, ibunda kepada Nabi Isa alaihi salam, mempunyai anak, ya, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wanita pilihan, disucikan, dipilih dan diunggulkan dan diutamakan daripada wanita-wanita lain pada masa itu. Wa idza qalatil malaikatu ya Maryam, wa idza, apabila kita berjumpa dengan perkataan id, ini biasanya bermakna ay wadhkur. Ay wadhkur, yaitu ingatlah. Sebab id di sini ditunjukkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ay wadhkur idza qalatil malaikah, dan ingatlah wahai Muhammad, idza qalatil malaikatu, tatkala ataupun ketika. Id tatkala ataupun ketika, qalatil malaikatu, para malaikat berkata. Al malaikatu di sini jamak kepada malakun. Jamak dia adalah al malaikatu. Maka di sini pada fi'il madhi dia dimuannaskan, ya. Fi'il madhi dia dimuannaskan, dipertemukan dengan ta'nis as-sakinah, yaitu tak yang menunjukkan kepada perempuan yang disukunkan, karena di sini fa'il dia terdiri daripada isim muannas, yaitu al malaika. Al malaika. Idz qalatil malaika. Dan ingatlah tatkala ataupun ketika para malaikat itu berkata kepada siapa di sini? Jadi di sini pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menceritakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin menceritakan, ingin mengajarkan sesuatu yang dapat memberikan ibrah, pelajaran bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kisah Maryam. Ya. Ya Maryam, wahai Maryam. Ya di sini merupakan ya nida. Ya di sini adalah merupakan ya nida, yaitu ya menyeru ataupun memanggil. Apabila ada suatu isim dimulakan dengan ya, itu maknanya adalah nida. Huruf ya tersebut disebut nidaun, memanggil, sedangkan kata isim, ya, kata isim yang dimasuki oleh ya tersebut disebut munada, yang diseru ataupun yang dipanggil. Malaikat berkata kepada Maryam, ya Maryam, wahai Maryam, innallaha, sesungguhnya Allah. Perkataan innallaha di sini dimulakan dengan perkataan inna, dengan huruf inna, yaitu huruf taukid. Di mana apabila ada suatu kalimat ataupun susunan ayat dimulakan ataupun dimasuki oleh huruf taukid inna, itu menunjukkan penguatan ataupun penegaskan. Jadi cerita di sini, ya, cerita di sini merupakan sesuatu cerita yang nyata. Memang benar adanya. Innallaha, sesungguhnya Allah. Ya, innallaha, sesungguhnya Allah. Istafaki, memilih kamu wahai Maryam. Istafa di sini merupakan fi'il madhi. Istafa, memilih. Oke, di sini ditunjukkan kepada Maryam, ki, kamu. Ini merupakan dhamir mukhatab. Dhamir mufrad muannas mukhatabah, yaitu kata ganti untuk satu orang perempuan yang diajak bicara, yang berada di hadapan kita. Ki, kamu perempuan. Kalau ka, kamu lelaki. Ini beza dia antara ka dengan ki. Ka untuk kamu lelaki, ki untuk kamu perempuan. Jadi di sini perkataan kini,
Ya, maksud dia adalah Maryam. Istafaki. Allah telah memilih kamu wahai Maryam. Wa tahharaki, dan menyucikan kamu wahai Maryam. Ya, wa tahharaki, dan menyucikan kamu wahai Maryam. Wastafaki ala nisa'il alamin. Wastafaki, dan memilih kamu sebagai wanita yang diutamakan daripada wanita-wanita yang lain di waktu itu. Ataupun kalau kita terjemahkan secara bebas, wastafaki ala nisa'il alamin, dan mengutamakan ataupun melebihkan kamu ala nisa'il alamin, berbanding wanita-wanita dunia di kala itu. Wanita-wanita dunia di masa itu. Ala nisa'il alamin. Al-alamin ni maknanya alam, maksudnya dunia. Al-alamin, ala nisa'il alamin, berbanding wanita-wanita di seluruh alam di waktu itu. Okey, perkataan tahara di sini merupakan fi'il madhi mengikut wazan fa'ala. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan, tahara yutahiru tathiran, menyucikan. Ki kamu, siapa di sini yang menyucikan? Allah Subhanahu wa taala. Wastafaki, dan memilih kamu, sekali lagi, ala nisa'il alamin. Ya, dan mengutamakan ataupun melebihkan kamu berbanding wanita-wanita di seluruh alam ataupun di dunia di waktu itu, di masa itu. Baik, apa yang dimaksud dalam ayat ini? Jelas Allah Subhanahu wa taala memilih Maryam, ya, memilih Maryam. Maryam adalah seorang wanita pilihan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melahirkan Nabi Isa alaihi salam. Dan Maryam disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala jenis, dari segala perkara-perkara yang kotor. Disucikan daripada kekafiran, disucikan daripada menyembah berhala dan sebagainya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala melebihkan dan memilih Maryam ini dijadikan seorang perempuan yang paling mulia. Ya, yang memiliki keagungan. Namanya selalu disebut di seluruh alam. Sama ada di waktu itu sehingga sekarang. Baik. Coba kita perhatikan di sini dalam tafsir Ibn Katsir rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Annallaha qastafaha ay ikhtaraha likasrati ibadatiha wa zihadatiha wa zahadatiha wa syarfiha wa tahriha minal akdari wal waswasi." Jadi yang dimaksud di sini, Allah Subhanahu wa taala memilih Maryam, maksudnya Maryam itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wanita yang paling baik, yang mulia, yang agung. Kenapa Maryam ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Likasrati ibadatiha. Karena Maryam itu adalah ahli ibadah. Wanita yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sentiasa duduk berada di dalam mihrab, menghambakan diri, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa zahadatiha, dan dia merupakan wanita perempuan, wanita yang zuhud, ya, wanita yang zuhud, yang tidak mencintai dunia, yang memalingkan dirinya daripada kelezatan dunia, wa syarfiha, dan kemuliaannya, ya, kemuliaannya. Seperti mana yang sudah kita ketahui bahawa Maryam adalah merupakan anak kepada seseorang yang salih, yaitu Imran, ya, yaitu Imran. Wa tuhriha, dan dia adalah wanita suci. Tidak pernah disentuh oleh lelaki, tidak pernah berbuat maksiat. Ya, sentiasa menyucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala sesuatu yang tidak layak baginya. Minal akdari wal waswasi, ya, yaitu daripada segala sesuatu yang kotor, wal waswasi, dan bisikan setan. Wastafaha saniyan marratan ba'da marratin li jalalatiha
ala nisa'il alamin. Dan Allah Subhanahu wa taala memilihnya sekali lagi, iaitu sekali lagi li jalalatiha, karena keagungan dan kehormatannya, ala nisa'il alamin, berbanding wanita-wanita dunia di waktu itu. Masya Allah, tabarakar rahman. Ini memang sampai sekarang Maryam ini merupakan wanita yang selalu disebut oleh kaum muslimin. Kalau kita menyebut Maryam dalam Al-Quran, itu adalah ibunda kepada Nabi Isa alaihi salam. Jadi namanya selalu disebut-sebut. Dijadikan sebagai apa? Dijadikan sebagai seseorang yang disucikan oleh Allah. Seseorang yang hebat, yang mempunyai keagungan. Di mana Allah Subhanahu wa taala meniupkan ataupun berkata langsung kepada Maryam bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan seseorang nabi daripada perut Maryam itu tanpa proses perkawinan. Bahkan disebutkan dalam hadis sahihain, yaitu hadis yang ditukan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kehebatan ataupun wanita-wanita yang terbaik di dunia. Siapakah mereka? Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ali berkata, Ali menceritakan, aku mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nisa'iha Maryam bintu Imran. Ini diceritakan oleh baginda Nabi ini. Dipuji. Disampaikan oleh baginda Nabi bahwa khairun nisa'iha, paling baiknya, the best woman, paling baiknya perempuan-perempuan di dunia ini Maryam bintu Imran, yaitu Maryam bintu Imran. Wa khairun nisa'iha Khadijatu bintu Khuwailid. Kemudian yang kedua, wanita yang terbaik di dunia ini adalah Khadijah bintu Khuwailid, yaitu isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan dalam Sahihain. Dua wanita terbaik ini adalah yang pertama Maryam bintu Imran, kemudian yang kedua Khadijah bintu Khuwailid. Kemudian dalam Sunan At-Tirmidzi juga disebutkan daripada Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Anas bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hasbuka min nisa'il alamin Maryam bintu Imran. Cukuplah wanita-wanita yang terbaik di dunia ini, yaitu yang pertama Maryam bintu Imran, wa Khadijah bintu Khuwailid, yang kedua adalah Khadijah bintu Khuwailid, yang ketiga wa Fatimah bintu Muhammad, Fatimah bintu Muhammad, yaitu Sayyidah Fatimah, anak kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Asiyatu imra'atu Fir'aun, dan Asia, istri kepada Fir'aun. Jadi dalam riwayat Imam Tirmidzi ini dia ada 4 orang wanita-wanita terbaik di dunia. Yang pertama wanita yang terbaik yang menduduki urutan yang pertama Maryam bintu Imran, Khadijah bintu Khuwailid, Fatimah bintu Muhammad, kemudian yang keempat Asia, istri kepada Fir'aun. Asia ini merupakan dia masuk Islam, beriman kepada Nabi Musa alaihi salam. Jadi ada 4 orang menurut riwayat Imam At-Tirmidzi, dan hadis tersebut disahihkan sendiri oleh Imam At-Tirmidzi. Baik. Kemudian pada ayat yang ke-43. Ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Ini perkataan malaikat yang kedua. Yang pertama tadi, malaikat berkata kepada Maryam, memberikan berita, memberikan suatu berita yang sangat agung, bahwasanya Maryam ini adalah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan disucikan dan dijadikan seorang perempuan
yang lebih utama daripada perempuan-perempuan lainnya. Kemudian yang kedua, malaikat berkata kepada Maryam, "Ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in." Ya Maryam, wahai Maryam, uqnuti, taatlah, li rabbiki, kepada Tuhanmu. Uqnuti li rabbiki, taatlah kepada Tuhanmu. Uqnuti di sini merupakan fi'il amar, ya, kata suruhan, ya, kata suruhan daripada fi'il madhi qanata. Qanata yaqnutu. Qanata dia telah taat, yaqnutu dia sedang ataupun akan taat, uqnut taatlah. Ya, uqnut taatlah. Li rabbiki, kepada Tuhanmu. Perkataan uqnuti di sini merupakan fi'il amar yang ditunjukkan kepada seorang perempuan. Nah, karena di sini pada fi'il amarnya diakhirkan oleh ya muannas mukhatabah. Ya di sini ya panjang nih, ya di sini disebut ya muannas mukhatabah, yaitu ya yang menunjukkan perempuan. Perempuan mukhatabah yang menjadi lawan bicara, uqnuti. Apabila fi'il amar ditunjukkan kepada perempuan, maka ia mesti diakhirkan dengan ia muannas mukhatabah. Nah, untuk lelaki adalah uqnut, kan? Untuk lelaki adalah uqnut. Taatlah kamu, wahai lelaki. Uqnut. Apabila ditunjukkan kepada perempuan, ditambahkan ia muannas mukhatabah, uqnuti. Kepada siapa kamu taat? Li rabbiki, kepada Tuhanmu. Kalau kita tengok dalam Gharibul Kalim, dalam dalam Gharibul Quran, Ibnu Qutaibah, Gharibul Quran oleh Sajastani dan Maqayisul Lughah, perkataan uqnuti di sini ay dawami ala ta'ah, yaitu sentiasalah kamu dalam ketaatan. Jadi uqnut ini kunutun, kalau kita mendengar perkataan kunutun, ini bukan kunut subuh, ya. Ini lain. Kunutun itu maknanya taat. Dan disebutkan wal kunutu dawamu ta'ati wa luzumuha ma'al khudu'i. Perkataan kunut itu makna dia adalah dawamu ta'ati, sentiasa istiqamah dalam ketaatan. Wa luzumuha ma'al khudu'i, dan melazimkannya dengan penuh kerendahan. Wa aslu qanata, asal perkataan qanata di sini yadullu ala ta'atin wa khairin fi dinin, menunjukkan kepada ketaatan dan kebaikan fi dinin, dalam agama. Summa summiya kullu istiqamatin fi tariqid din qunutan, dan kemudian disebutkan kullu istiqamatin, segala istiqamah, fi tariqid din, dalam jalan agama, disebut sebagai kunut. Ya, jadi seseorang itu yang istiqamah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ketaatan, ya, ketaatan, maka dia disebut kunutan. Maka perkataan perbuatan tersebut disebut sebagai kunut, yaitu taat. Wa qanuti, ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi. Perkataan wasjudi ditinjau dari segi ilmu sarraf, usjudi di sini bentuk dia adalah kata fi'il, yaitu fi'il amar, sama dengan uqnut. Usjudi fi'il madhi dia adalah sajadah, fi'il mudhari dia adalah yasjudu. Sajadah dia telah bersujud, yasjudu dia akan bersujud ataupun sedang bersujud. Usjud, sujudlah. Untuk lelaki usjud, kan? Usjud, kamu sujudlah. Untuk perempuan tambahkan ia muannas mukhatabah, usjudi. Jadi baris akhir fi'il amar ni dia dibariskan kasar. Kemudian tambahkan ia muannas mukhatabah, usjudi. Ini untuk perempuan lah. Usjudi, dan bersujudlah.
Usjudi dan bersujudlah. Maksud dia, ya Maryam muqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar rakin. Ya. Malaikat berkata kepada Maryam, wahai Maryam, sentiasalah kamu bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dengan khusyuk. Wasjudi dan perbanyaklah sujud. Wasjudi dan perbanyaklah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disebutkan dalam tafsir Ibn Jarir, tafsir Ar-Raghib, ya. Kemudian tafsir Sa'di, wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Warka'i dan rukuklah. Daripada perkataan raka'a yarka'u. Rukuk. Ya. Rukuk. Jadi perkataan rukuk di sini, perkataan rukuk dalam bahasa Melayu itu diserap daripada bahasa Arab, yaitu ruku'an. Ya, raka'a yarka'u, ruku'an, rukuk. Yaitu membungkukkan. Warka'i dan rukuklah kamu. Ini juga fi'il amar. Sama penjelasan dia dengan usjud dan uqnut. Di sini ditambahkan ia muannas mukhatabah. Diberikan ia muannas mukhatabah untuk menunjukkan perempuan. Warka'i. Untuk lelaki warka'. Dan rukuklah. Untuk perempuan warka'i. Ma'ar raki'in, bersama orang-orang yang rukuk. Ma'ar raki'in, ma'a di sini makna dia adalah bersama. Ar-raki'in, orang-orang yang rukuk. Perkataan ar-raki'in di sini, bentuk raki' ini dalam ilmu surah ini disebut isim fa'il, ya. Disebut sigat isim fa'il. Bentuk dia adalah isim fa'il. Mengikut wazan fa'ilun, raki'un. Kalau raka'a dia bersujud, kalau raki'un orang yang sujud. Jadi asal dia adalah raki'un. Ini bentuk mufradnya, bentuk singular raki'un. Ya, raki'un orang yang sujud. Apabila dibentuk kepada jamak, maka ditambahkan huruf iya dan nun. Iya sukun, kemudian nun berbaris fathah. Raki'ina. Raki'un, seseorang yang sujud. Kalau raki'in, orang-orang yang sujud. Jadi ini sangat beza, ya. Raki'un bentuk mufrad, raki'ina bentuk jamak. Ini dalam ilmu nahwu disebut jamak mudzakkar salim. Yaitu jamak yang menunjukkan kepada orang-orang lelaki. Jadi apa yang dimaksud di sini? Wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Ay wasalli wa kuni ma'al khashi'ina al-'abidin al-musallin. Yang dimaksud sujud di sini adalah salat. Begitu juga dengan rukuk. Yang dimaksud rukuk di sini adalah salat. Ya. Karena dalam salat ada rukuk. Karena dalam salat ada rukuk. Dan seseorang tidak boleh rukuk kecuali dia dalam salat. Tetapi kalau sujud, dia boleh berasingan. Sama ada dalam solat ataupun di luar solat. Seperti sujud syukur, sujud tilawah dan sebagainya. Tetapi apabila ruku, dia mesti dalam solat. Ini dia yang membezakan antara sujud dengan ruku. Wasjudi warka'i ma'ar raki'in, maksudnya di sini adalah solat. Yaitu solatlah kamu wahai Maryam. Sentiasalah kamu solat wahai Maryam. Salah satu dalam tafsir ini yang dimaksud adalah solat berjemaah. Ya, solat berjemaah. Sentiasa solat berjemaah. Dalam satu tafsiran, warka'i ma'ar raki'in, dan solatlah bersama orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang beribadah, orang-orang yang solat. Ini jelas bahwa firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan agar Maryam ini sentiasa beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sujud, ruku', salat. Ini menunjukkan bahwa Maryam merupakan seorang perempuan yang ahli ibadah, ahli taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Kemudian pada ayat selanjutnya, ayat yang ke-44. Dzalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaik. Dzalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaik. Dzalika yang demikian itu min amba'il ghaibi, yaitu daripada berita-berita perkara gaib. Dzalika semua itu, yang demikian itu, dzalika di sini yang dimaksud adalah kisah tentang Imran dan istrinya, ya, dan istrinya. Kisah Imran dan istrinya, kemudian kisah Zakaria. Kisah Zakaria, kemudian kisah Maryam. Ini yang dimaksud dengan dzalika, yang demikian itu. Maksudnya kisah tentang Maryam, kisah tentang Imran, kisah tentang istrinya Imran, kisah tentang Zakaria. Kata Allah, min amba'il ghaibi, sebahagian daripada berita-berita perkara gaib. Amba'un di sini merupakan jamak kepada naba'un. Naba'un jamak dia amba'un. Naba'un berita, amba'un berita-berita. Al-ghaibi adalah perkara gaib. Amba'i di sini dimudafkan kepada perkataan al-ghaibi. Amba'il ghaibi, perkara-perkara yang gaib. Jadi seperti itu cara menterjemahkan. Jadi ada dua perkara, ada dua kalimat di sini yang digabungkan. Yang pertama amba, yang kedua al-ghaibi. Asal dia amba'un, ya. Asal dua kalimat ini berasingan. Amba'un dan al-ghaibu. Amba'un dan al-ghaibu. Amba'un berita-berita, al-ghaibu perkara gaib. Nah, apabila dua kalimat ini digabungkan, maka dia menjadi amba'il ghaibi ataupun amba'ul ghaibu. Bermakna perkara-perkara yang gaib. Jadi amba'in di sini disandarkan ataupun digabungkan kepada perkataan al-ghaibi. Nuhihi ilaik, yang kami wahyukan kepada kamu. Nuhi, yang kami wahyukan. Nuhi di sini adalah fi'il mudhari daripada perkataan fi'il madhi auha yuhi. Auha dia telah mewahyukan. Yuhi dia sedang mewahyukan ataupun akan mewahyukan. Yuhi, kalau hak dhamir di sini, kalau hak ni dia disebut sebagai isim dhamir, yaitu kata ganti. Nah, perkataan nuhi di sini adalah fi'il mudhari dan huruf mudhari'nya menggunakan huruf nun. Setiap fi'il mudhari mesti dia ada huruf mudhari dan huruf mudhari'nya di sini adalah nun yang menunjukkan kami. Jadi kata Allah, nuhi, yang kami. Kenapa di sini menggunakan huruf nun, kami? Padahal Allah Subhanahu wa taala Al-Wahidul Ahad, yang Maha Esa, satu, tunggal, bukan banyak. Kenapa justru di sini fi'il mudhari dia huruf mudhari'nya menggunakan huruf nun, kami. Nah, ini yang dimaksud mengagungkan dirinya. Allah Subhanahu wa taala mengagungkan dirinya dengan perkataan kami. Nuhihi, kami wahyukannya. Sedangkan hi di sini isim dhamir hi, dia merujuk kepada perkataan al-ghaib. Isim dhamir di sini merujuk hi di sini merujuk kepada perkataan dzalika ataupun al-ghaib boleh juga. Ilaika, kepada kamu, ilaika, kepada kamu. Apa yang dimaksud dalam ayat ini? Maksudnya sudah jelas. Daripada ayat yang terdahulu, yaitu daripada daripada ayat yang ke 35, ya, yaitu daripada ayat 35
Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang istri Imran yang bernazar, ya, yang bernazar apabila anaknya nanti lahir akan dijadikan seseorang yang menjaga Baitul Maqdis, kan? Ya, ataupun beribadah, ahli ibadah di dalamnya. Kemudian diceritakan lagi tentang apa nih? Tentang kandungannya, apabila dia melahirkan seorang perempuan padahal dia menginginkan seorang anak lelaki. Kemudian lagi Nabi Zakaria yang merawat Maryam, yang menginginkan juga seorang keturunan, ya, yang soleh, yang baik. Kemudian Zakaria dipanggil oleh malaikat bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan kabar yang gembira tentang akan datangnya seorang anak yang bernama Yahya yang akan menjadi seorang nabi. Ya, kemudian tentang Maryam dan anaknya Nabi Isa alaihi salam ini, semua itu adalah min amba'il ghaib, yaitu tentang apa nih? Perkara-perkara gaib yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala nih merupakan perkara-perkara yang gaib. Yaitu perkara-perkara yang dahulu, di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, masa baginda Nabi ataupun usia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun masa waktunya sangat jauh dengan mereka. Jadi ini yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini merupakan perkara-perkara yang gaib. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui perkara-perkara ini bukan melalui belajar, bukan melalui menulis, bukan melalui membaca tentang kitab kitab Injil, tak. Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang ummi, tak boleh menulis, tak boleh membaca Nabi Qari. Jadi semua itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kisah-kisah tentang Maryam nih, tentang Imran ini dengan istrinya, tentang Zakaria dan istrinya itu merupakan perkara-perkara gaib. Di mana perkara-perkara gaib itu tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kunta ladaihim id yulquna aqlamahum, ini bukti dia bahwa itu adalah semuanya perkara gaib. Wa ma kunta ladaihim, dan kamu tidak bersama mereka. Wa ma kunta, dan kamu tidak bersama mereka. Ma di sini adalah manafi, ma yang bermakna tidak. Kunta ni makna asalnya kamu berada. Ladaihim, di sisi ataupun di depan mereka. Ini kalau kita terjemahkan secara harfiah. Ya. Ladaihim, di sisi ataupun bersama mereka. Ya, him di sini, mereka yang dimaksud di sini adalah Imran dan istrinya, kemudian Zakaria dengan istrinya, kemudian Maryam dan Nabi Isa. Ladaihim, him mereka. Jadi kalau kita terjemahkan secara maknawi, wa ma kunta ladaihim, dan kamu tidak bersama mereka. Id yulquna aqlamahum, tatkala mereka melemparkan anak-anak panah mereka. Yulquna ini maknanya melemparkan. Ini merupakan fi'il mudhari yang dipertemukan dengan waw dan nun. Ataupun yang disebut dengan af'alul khamsati. Kenapa disebut af'alul khamsah? Karena yulquna fi'il mudhari yang dipertemukan dengan waw dan nun. Setiap fi'il mudhari yang diakhirkan oleh waw dan nun, ataupun alif dan nun, ataupun ya dan nun, itu disebut af'alul khamsati, yaitu fi'il-fi'il yang ada 5 bentuk ataupun 5 contoh. Af'alul khamsah. Yulquna, tatkala mereka ini melemparkan aqlamahum, anak-anak panah mereka. Aqlamun jamak kepada qalamun. Qalamun ni, aqlamun ni mana asalnya adalah apa? Pena. Sebab aqlamun ni jamak kepada qalamun. Qalamun adalah pen ataupun pena.
Cuma banyak ahli tafsir ataupun kebanyakan ahli tafsir ini mengatakan aqlamun ini dia adalah anak panah. Aqlamakum, anak-anak panah mereka. Ataupun kita boleh terjemahkan pena-pena mereka. Aqlamakum, pena-pena mereka. Kalau kita tengok dalam terjemahan dia, ayat ke-44, ketika mereka melemparkan pena. Ini disebutkan pena. Kemudian pada nota tu, catatan tu disebutkan ada sebagian mufassir yang mengertikan anak panah. Artinya undian itu dilakukan dengan melempar anak panah. Nah, apa yang dimaksud di sini? Idyulquna aqlamahum, tatkala mereka melemparkan anak-anak panah mereka. Nah, seperti mana yang sudah dijelaskan, bahwa di sekeliling Maryam ini terdapat orang-orang yang soleh. Banyak orang-orang yang soleh. Terutama keluarga Maryam sendiri. Ya, banyak di sekeliling ataupun di antara keluarga Maryam ini orang-orang yang soleh. Banyak yang menjadi ulama. Mereka ini berebut, ingin mengasuh, ingin merawat Maryam. Karena melihat Maryam ini adalah seseorang perempuan yang dilebihkan, mempunyai kelebihan dan mempunyai keagungan dan ahli ibadah. Sehingga orang-orang soleh ini berebut untuk mengasuh Maryam. Karena mereka berebut, maka mereka terpaksa membuat undian. Dan salah seorang yang ada dalam undian tersebut adalah Nabi Zakaria alaihissalam. Jadi Nabi Zakaria dengan orang-orang saleh yang lainnya, mereka mengundi. Macam mana mereka mengundi? Yaitu mereka melemparkan anak panah di atas air. Jadi semua nih yang ingin merawat Maryam, mereka membuat undian. Mereka semua ini melemparkan anak panah itu di atas air. Maka sesiapa yang mempunyai anak panah tersebut tidak dibawa oleh arus air, maka ialah yang akan merawat Maryam. Dan ternyata setelah mereka meletakkan anak panah itu di atas air, semua anak panah tersebut dibawa arus oleh air, dibawa ataupun tenggelam ataupun dibawa oleh arus air. Dan hanya satu anak panah yang tidak dibawa oleh air, yaitu anak panah milik Zakaria. Jadi dari itulah Zakaria yang berhak merawat dan mengasuh Maryam. Yulquna aqlamahum. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala setelah memberitahukan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa semua ayat yang disebutkan tadi tentang cerita ataupun kisah Imran, kisah Maryam, kisah Zakaria, ini merupakan perkara gaib. Di mana kamu Muhammad tidak bersama mereka dahulu. Tatkala mereka berundi siapa yang akan merawat Maryam, siapa yang akan merawat Maryam, kamu tidak bersama mereka dahulu. Wa ma kunta ladayhim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam, siapakah di antara mereka yakfulu Maryam yang akan mengasuh Maryam. Yakfulu di sini merupakan fi'il mudhari daripada fi'il madhi kafala yakfulu. Maknanya merawat ataupun menanggung ataupun menjamin. Yakfulu ni merawat, menanggung ataupun menjamin. Mengasuh boleh. Ayyukum, siapakah di antara mereka yakfulu yang akan merawat ataupun mengasuh Maryam. Kamu tidak bersama mereka tatkala dahulu mereka berlomba-lomba ataupun membuat undian, siapakah di antara mereka yang akan mengasuh Maryam. Wa ma kunta ladaihim. Nah, ini disebutkan lagi wa ma kunta ladaihim. Dan kamu tidak bersama mereka. Wa ma kunta ladaihim, dan kamu tidak bersama mereka. Id yahtasimun, tatkala mereka
berselisih ataupun bersengketa. Ikhtasama yahtasimun di makna dia adalah berselisih ataupun bersengketa, bertengkar. Wa ma kunta ladaihim idh yahtasimun, dan kamu tidak bersama mereka idh yahtasimun tatkala mereka itu berselisih ataupun bersengketa. Yahtasimun di sini merupakan fi'il mudhari yang diakhirkan oleh waw dan nun. Ataupun tadi seperti mana yang disebut af'alul khamsah. Sama dengan yulquna ya, sama dengan yulquna. Baik. Kita sambung kepada ayat yang ke-45. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Idh qalatil malaika, ingatlah, ay wadhkur, ingatlah kamu wahai Muhammad, qalatil malaika, tatkala malaikat berkata, ya Maryamu, wahai Maryam. Kemudian perkataan berikutnya, apabila Maryam ini sudah menjadi orang yang dewasa, tumbuh dengan baik, tumbuh di lingkungan orang-orang yang soleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, taat, menjalankan apa yang diperintahkan Allah, salat, ruku, sujud. Maka kemudiannya malaikat memberikan informasi lagi. Informasi ini tentunya informasi baik ataupun kabar baik. Dan juga mengejutkan Maryam. Apa dia? Ya Maryam, wahai Maryam, innallaha, sesungguhnya Allah, yubashiruki, memberikan berita gembira kepada kamu. Innallaha, sesungguhnya Allah, yubashiruki, mengembirakan kamu ataupun memberikan kabar baik, kabar gembira kepada kamu. Yubashiru di sini merupakan fi'il mudhari daripada perkataan basyara yubashiru. Basyara, dia telah memberitakan ataupun memberikan berita gembira, menyampaikan berita gembira. Ya, yubashiru, dia akan ataupun sedang memberitakan berita gembira ataupun menyampaikan berita gembira. Innallaha, sesungguhnya Allah, yubashiruki, mengembirakan kamu, membuatmu kabar, apa nih istilahnya? Coba kita tengok dalam terjemahannya. Apa terjemahan yang paling sesuai? Cara menerjemahkan agak sedikit confused. Kita tengoklah. Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira, menyampaikan kabar gembira. Ya sama lah. Kepada kamu, apa kabar gembira ini? Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tatkala malaikat itu berkata kepada Maryam akan datangnya ataupun lahirnya seseorang nabi yang sangat mulia, yang mempunyai kedudukan yang tinggi dan kemuliaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar gembira dia? Bikalimatin, yaitu sebuah kalimat. Masya Allah, tabarakallah rahman. Minku, yang datang daripadanya. Bikalimatin, sebuah kalimat. Oke. Kita tengok ni perkataan kalimat. Dalam bahasa Melayu, kalimat kan. Kita sering ataupun banyak menyebutkan perkataan kalimat. Jadi kalimat itu diserap ataupun berasal daripada bahasa Arab kalimatun. Jadi kalau kita baca Quran ataupun baca hadis ke,
Lepas tu kita terjumpa dengan perkataan kalimatun ataupun kalimatan ke kalimatin ke, maka makna dia adalah kalimah. Makna dia adalah kalimah. Okay. Bi kalimatin dengan sebuah kalimah. Bi di sini adalah huruf jar. Huruf jar. Dan kalimatin adalah al-majrur. Isim yang dijarkan oleh ba. Tanda ajarnya di sini adalah kasrah karena isim mufrad. Bi kalimatin dengan sebuah kalimat. Minhu yang datang daripadanya. Min di sini adalah huruf jar dan hu di sini adalah isim dhamir yang merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya Maryam innallaha yubashshiruki bi kalimatin minhu, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepada kamu dengan sebuah kalimat yang datang daripadanya. Apa isi kalimat ini? Ismuhu namanya Al-Masihu Al-Masih Isa bin Maryam, yaitu Isa putra Maryam. Okey. Sebelum itu kita mesti memahami dulu apa yang dimaksud kalimat ini. Apa isi berita gembira yang terdapat dalam kalimat itu? Ini jelas bahwa berita gembira itu adalah sebuah kalimat. Jadi apa yang dimaksud kalimat di sini? Kalimat di sini maksud dia adalah yaitu kalimat kun fayakun. Kun fayakun. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Isa alaihi salam di perut Maryam, maka Allah Subhanahu wa taala hanya mengatakan kun fayakun. Hanya mengatakan kalimat kun fayakun. Kun jadilah, fayakun maka ia terjadi. Seperti mana yang sudah kita ketahui bahwa proses penciptaan manusia ini dia ada beberapa tahapan ataupun proses, yaitu daripada setetes mani kemudian menjadi darah, menjadi daging, kemudian tulang, dan tulang itu dibungkus dengan daging, kemudian ditiupkan ruh dan menjadi seorang anak. Itu proses dia. Tetapi Nabi Isa alaihissalam dia tidak ada proses. Ya. Tidak ada proses. Hanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalimah saja, satu kalimah, yaitu kalimat kun. Kalimat kun. Kalau manusia mesti proses dia ada perhubungan ya antara lelaki dengan perempuan, hubungan suami istri yaitu jima. Dengan jima tersebut ya mani masuk ke dalam rahim wanita, kemudian dia mengandung dan sebagainya, menjadi manusia. Akan tetapi untuk Nabi Isa alaihi salam, penciptaan Nabi Isa alaihi salam melalui kalimah saja. Yaitu kalimah tersebut adalah kun fayakun. Jadi ini diingat kalimah di sini ya, yaitu kun fayakun. Okey. Coba kita lebih jelas dia. Lebih jelasnya kita tengok dalam tafsir Ibn Katsir di sini. Idza qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin min ay biwaladin yakunu wujuduhu bikalimatin min Allah, yaitu dengan adanya seorang anak, ya, adanya seorang anak melalui kalimat yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ai biqaulihi lahu kun fayakun, yaitu dengan firman-Nya kepada dia kun fayakun, kun jadilah kamu, fayakun maka ia jadi. Ini maksud dia di kalimatin. Jadi ingat, jadi kalimat di sini maksud dia adalah penciptaan Nabi Isa alaihi salam melalui perkataan kun fayakun. Nah, silakan diberi catatan, diberi nota. Yang dimaksud kalimat di sini adalah penciptaan Nabi Isa alaihi salam melalui perkataan kun fayakun. Ini yang maksud dia. Ismuhu nama dia
Al-Masihu al-Masih Isa bin Maryam, putra Maryam, wajihan fid dunya, yang terkemuka, yang terhormat, yang terpandang. Wajihan ni makna dia adalah yang terhormat ataupun yang terkemuka. Fid dunya, di dunia, wal akhirati, di akhirat, wa minal muqarrabin, dan menjadi salah satu orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Wa minal muqarrabin, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini seperti mana yang sudah kita pelajari tadi, yaitu penciptaan Nabi Isa alaihi salam dengan proses ataupun perkataan kun fayakun. Jadi nama ni adalah nama dia adalah Al-Masihu Isa bin Maryam. Gelaran kepada Nabi Isa adalah Al-Masih. Jadi disebut Isa Al-Masih. Sebab perkataan Al-Masih ini, gelaran Al-Masih ini dia ada dua. Yang pertama digelarkan kepada Nabi Isa alaihi salam, yang kedua digelarkan kepada Ad-Dajjal. Kalau digelarkan kepada Ad-Dajjal, Al-Masihud Dajjal, Al-Masih ini maknanya kalau digelarkan kepada Ad-Dajjal, itu maksudnya adalah yang buta sebelah kanan. Yang buta sebelah sebab Al-Masih ini maknanya adalah yang dihapuskan. Al-Masih ini ay mamsuh, yang dihapuskan. Kalau digelarkan kepada Dajjal, itu maksudnya yang dihapuskan matanya, yang buta sebelah kanan ke sebelah kiri. Tetapi apabila gelaran ini ditunjukkan kepada Nabi Isa alaihi salam, Al-Masih itu makna dia sebagaimana yang disebutkan dalam tafsir Ibn Katsir, qala ba'du salaf, kata beliau, likasrati siyahatihi. Al-Masih ini makna dia adalah karena dia banyak banyak berjalan. Apa istilahnya? Siyah ni dia bukan mengelilingi bumi bukan. Maksud dia banyak apa? Likasrati siyahatihi. Likasrati siyahatihi, siyahatun, ya berkeliling, berjalan, ataupun tur, itu siyah. Ya banyak berjalan lah, banyak berjalan, banyak berjalan di tempat-tempat. Kemudian lagi, waqila li'annahu kana idza masaha ahadan min dhawil ahati bari'a biidznillah. Ada yang mengatakan, kenapa Nabi Isa ini diberi gelaran Al-Masih? Al-Masih maksud dia dalam satu tafsiran, ada yang mengatakan karena apabila Nabi Isa ini, sebabnya di antara mukjizat Nabi Isa alaihissalam ini dia dapat mengobati kan, dapat mengobati orang yang buta, dapat melihat kan, orang mati dapat dihidupkan kan. Li'annahu kana idza masaha adan, yaitu karena apabila dia mengusap wajah seseorang min dzawil aghati, yang terkena penyakit ataupun wabah, bari abi idznillah, maka dia sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia menurut ahli tafsir salah satu alasan kenapa Nabi Isa ini disebut ataupun digelari Al-Masih, karena apabila Nabi Isa ini mengusap seseorang yang terkena penyakit ataupun wabah, maka orang tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala terus sembuh. Maka dia disebut Al-Masih. Nah, sebab perkataan masaha ini juga bermakna mengusap. Mengusap. Ada juga yang bermakna menghapus. Nah. Okay. Isa bin Maryam. Baik, perkataan Isa bin Maryam. Biasanya
seseorang itu dinisbatkan kepada ayahnya. Ya. Ya, seperti Khadijah bintu Khuwailid kan. Khadijah anak lelaki Khuwailid. Kemudian Maryam binti Imran. Maryam anak perempuan kepada Imran. Semua anak itu biasanya dinisbatkan kepada ayahnya, kepada lelaki. Tetapi untuk satu orang ini, yaitu Nabi Isa alaihi salam, ini dia dinisbatkan kepada ibunya. Kenapa dinisbatkan kepada Maryam? Karena Nabi Isa alaihi salam lahir tanpa ayah. Maryam mengandung tanpa tanpa seorang lelaki, tanpa suami. Maka Nabi Isa alaihi salam apabila lahir, maka dia dinisbatkan kepada ibunya, yaitu kepada Maryam. Isa bin Maryam. Jadi ayat ini, kalimat ini menunjukkan bahwa Nabi Isa alaihi salam memang betul-betul lahir tanpa ayah. Isa bin Maryam. Tengok dalam tafsir Ibnu Katsir, nisbatan lahu ila ummihi. Dia dinisbatkan kepada ibunya. Haitsu la abalahu, karena dia tidak mempunyai seorang ayah. Wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin, ay lahu wijahatun wa makanatun 'inda Allah fid dunya. Ya. Nabi Isa alaihi salam yaitu mempunyai kedudukan yang tinggi. Dia menjadi orang yang terhormat. Namanya selalu disebut-sebut. Bahkan nanti Nabi Isa alaihi salam ini akan keluar untuk membunuh Al-Masihud Dajjal. Sekarang di mana Isa ibn Maryam? Yaitu di langit. Karena Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya ke langit. Baik. Jadi Nabi Isa alaihissalam mempunyai kedudukan yang tinggi, menduduki wibawa, memiliki wibawa, memiliki kehormatan sama ada di dunia ataupun di akhirat. Bima yuhihi Allahu ilaihi min asy-syari'ati wa yunazzilu alaihi min al-kitab. Ya, dia mempunyai kedudukan yang tinggi sama ada di dunia ataupun di akhirat. Ya. Atas apa yang diwahyukan, atas apa syariat yang diwahyukan kepadanya dan diturunkan kepadanya kitab, wa ghairu dzalika mimma manahu bihi, dan lain-lain dan selainnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Wa fid daril akhirati yashfa'u indallahi fi man ya'dhanu lahu, dan di akhirat dia akan memberikan syafaat kepada orang, kepada orang nanti dengan izin Allah. Kemudian fayuqbalu minhu uswatun min ikhwanihi min ulil azmi salawatullahi alaihim. Banyaklah kenapa jadi wajihan ini dia mempunyai kedudukan yang tinggi. Seperti mana yang sudah disebutkan lagi kedudukan tersebut. Baik. Kemudian pada ayat yang ke 86. Jadi pada ayat 85 ini ringkasan dia, kesimpulan dia pada ayat yang ke-45 di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kabar gembira. Ya, kabar gembira kepada Maryam tentang adanya sebuah kalimat. Adanya sebuah kalimat yang mana kalimat tersebut adalah penciptaan Nabi Isa alaihi salam melalui perkataan kun fayakun, tanpa adanya proses percampuran mani. Ini merupakan sesuatu yang menunjukkan kehebatan, kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia tanpa seorang bapa. Ini kabar yang pertama. Kabar yang pertama, ya. Jadi kabar yang pertama di sini adalah kalimah. Yubashiruki bi kalimah. Ini kabar yang pertama. Yaitu tentang adanya kalimah. Kemudian kabar yang kedua pada ayat yang ke-86. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa minas solihin.
wa yukallimun nasa, dan berbicara dengan manusia. Wa yukallimun nasa, dan berbicara dengan manusia. Perkataan yukallimu di sini merupakan fi'il mudhari daripada fi'il madhi kallama. Kallama dia telah berbicara, yukallimu dia sedang ataupun akan berbicara. An-nas dengan manusia. Siapa yang berbicara di sini? Al-Masihu Isa bin Maryam. Fil mahdi, dalam buayan. Al-mahdu di sini makna dia adalah buayan, yaitu tempat baby. Tempat berbaringnya seorang anak kecil, baby. Al-mahdu disebut al-mahdu, tempat buayan. Wa kahlan, dan ketika dewasa. Wa kahlan, dan ketika dewasa. Wa minas solihin, dan termasuk orang-orang yang soleh. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas solihin, dan dia berbicara dengan manusia sewaktu dalam buayan dan ketika sudah dewasa, dan dia termasuk di antara orang-orang yang soleh. Masya Allah, tabaraka rahman. Ini kabar yang kedua. Kabar yang kedua yang disampaikan oleh malaikat kepada Maryam, bahwasanya Nabi Isa alaihi salam ini, ya, dia boleh berbicara dengan manusia tatkala dia menjadi bayi. Tatkala dia masih bayi lagi, boleh berbicara dengan manusia. Apa ini maksud boleh berbicara dengan manusia ini? Disebutkan dalam tafsir Ibn Katsir, ya. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla ay yad'u ila ibadatillahi wahdahu la syarika lah fi hali sigharihi. Ini dalam tafsir Ibn Katsir. Tatkala Isa semasa kecilnya, semasa dia masih lagi menjadi baby, dia berbicara. Yang dimaksud berbicara di sini, mengajak manusia supaya beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Fi hali sigharihi, tatkala dia lagi kecil. Ya, mu'jizatan wa ayatan, ianya adalah mukjizat dan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu mukjizat Nabi Isa alaihi salam. Dia masih lagi kecil, tetapi dia dalam buayan, masih digendong, masih disusukan lagi oleh Maryam, tetapi dia boleh berbicara dengan manusia, boleh mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu mukjizat. Wa fi hali kuhuliyatihi hina yuhillahu ilaihi bidzalika. Ini disebut, ya, ini disebut dua keadaan. Yang pertama fil mahdi. Wa yukallimun nasa fil mahdi, berbicara dengan manusia semasa dia berada dalam buayan. Wa kahlan, dan ketika dewasa. Ini dua keadaan. Apa yang dimaksud ketika berbicara dengan manusia ketika dewasa? Kata Ibnu Katsir, wa fi hali kuhuliyatihi hina yuhillahu ilaihi bidzalika. Dan dia berbicara kepada manusia tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepadanya, menyampaikan wahyu lah. Ketika dewasa berbicara dengan manusia, menyampaikan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa minas solihin, dan dia termasuk orang-orang yang soleh, yaitu orang-orang yang sentiasa berbuat kebaikan. Fi qaulihi wa amalihi, dalam perkataannya, dalam perbuatannya. Lahu ilmun sahihun wa amalun salihun, dia mempunyai ilmu yang sahih, yang benar datang daripada Allah. Wa amalun salih, dan amalan-amalan yang baik, yaitu amalan salih. Tentang mukjizat ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma takallama mauludun fi sigharihi illa Isa wa sahib Juraij. Kata baginda Nabi, tidak ada seorang pun yang dilahirkan semasa kecil yang dapat berbicara, kecuali ada dua orang. Yang pertama Isa, wa sahib Juraij, dan dan anak yang hidup di masanya Juraij.
Dalam hadis yang lain, an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lam yatakallam fil mahdi illa salasa. Tidak ada seorang pun yang dilahirkan ya ketika dia berada di dalam buayan yang boleh berbicara kecuali ada 3 orang. Yang pertama Isa, yang kedua wasabiyun kana fi zaman Juraij, dan seorang budak kecil ataupun baby ya yang hidup di masa Juraij, wasabiyun akhar, dan satu baby lagi yang lain. Jadi ada 3 orang nih. Seorang baby, seorang bayi kecil yang masih lagi berada dalam buayan tetapi dia sudah boleh berbicara dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Isa, kemudian seorang bayi lagi yang hidup di zaman Juraij, dan satu lagi bayi yang lainnya. Nah, hada wallahu taala alam. Insyaallah taala kita akan sambung pada minggu hadapan. Itu minggu hadapan pada ayat yang ke-47. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هذا والله تعالى أعلم. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم، فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني والله ورسوله بريئان. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu lakum jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.